Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Nico Lawrence, analis Panin Sekuritas. Selamat sore, Mas Nico. Halo Mbak, sore. Iya, Mas Niko, ini kalau kita lihat hari ini IHSG bergerak fluktuatif meski akhirnya ditutup atau mampu untuk rebound dan ditutup ke zona hijau, menguat 0,36% ke level 4.529. Anda melihat sentimen apa yang paling berpengaruh hingga IHSG berada di zona hijau sore hari ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya mainly lebih dari external factor ya. Pertama itu kalau kita lihat ada rencana buat lockdown, itu beberapa negara di US, itu kayak Alaska, Georgia, South Carolina, itu akan dibuka ekonominya. Terus yang kedua adalah stimulus yang dilakukan oleh Bank of Japan. Jadi mereka akan melakukan pembelian buat obligasi pemerintah itu sampai unlimited. Dan juga buat obligasi korporasi itu sampai 4 kali dari nilai sebelumnya. Dan ketiga adalah sebenarnya kalau kita lihat jumlah kasus baru secara global itu udah sedikit menunjukkan penurunan. Jadi peaknya kemarin di 24 April 105,8 ribu kasus. Cuman yang currently itu sekitar 73,8 ribu kasus. Jadi ini sebenarnya menunjukkan penurunan dan itu jadi katalis positif. Ya, Mas Niko, ini kalau kita lihat di tengah memang sentimen dari global atau eksternal yang begitu kuat, Anda melihat bahwa ini kita juga tahu bahwa harga minyak yang kembali merosot, tapi nampaknya itu tidak terlalu begitu berpengaruh juga ya terhadap IHSG kita hari ini ya? Iya. Ya, jadi kalau buat oil price kita udah tahu ya alasannya ya. Jadi kan kalau oil price itu biasanya orang ada settlement-nya itu modelnya pakai kontrak ya. Antara misalnya yang kemarin kontrak bulan Mei dan bulan Juni. Jadi kalau buat WTI itu kan biasanya settlement melalui physical kontrak. Nah, kalau seandainya kita settlement-nya physical, kita harus beli di harga segitu. Nah, permasalahannya adalah buat beberapa company atau emiten, mereka tuh nggak punya storage yang cukup. Jadi mendingan mereka offload itu, berapapun harganya. Makanya itu yang sebenarnya bikin oil price itu negatif. Oke. Sebenarnya ya, enggak, Mas Niko, ini itukah yang membuat saham-saham sektor perkebunan ini atau hari ini justru menguat di tengah minyak harga minyak kembali merosot, atau artinya pelemahan harga minyak belum berdampak signifikan kah seperti itu? Kalau kita lihat buat Indonesia sebenarnya kalau oil price turun itu sebenarnya positif ya. Walaupun sebenarnya penerimaan dari sisi APBN-nya akan turun. Cuman kita akan benefit dari sisi subsidi dan juga harga-harga yang sebenarnya ya, jatuhnya imported inflation. Jadi itu bisa dibilang harga transportation cost bakal turun, transaksi ke inflasi juga akan lebih stabil. Jadi itu in overall positif buat marketnya. Oke, baik. Anda melihat bahwa optimis hari ini, kita lihat kemarin juga berada di zona hijau, hari ini juga kembali menghijau IHSG kita. Anda melihat apakah optimisme ini masih akan berlangsung di pekan ini atau mungkin ke pekan depan? Iya, kalau di minggu ini sebenarnya pressure-nya masih tinggi ya. Kalau kita lihat ketidakpastiannya masih tinggi. Orang tuh masih antisipasi dari sisi rilis data. Karena kan buat beberapa perusahaan S&P itu ditargetkan 173 perusahaan itu bakal rilis laporan keuangan. Jadi orang bakal memperkirakan itu yang jadi katalisnya. Karena kemarin aja, contohnya HSBC itu udah ngerilis laporan keuangan. Mereka earnings drop sampai 40% labanya. Dan itu di bawah ekspektasi pasar. Jadi kalau kita lihat beberapa buat yang di regional itu juga jadinya negatif. Jadi kalau kita lihat nanti rilis datanya itu negatif di US dan juga di Eropa earningsnya, ini bakal bikin indeks akan makin pressure buat turun. Oh, oke, baik. Jadi menurut Anda kita masih akan berada di zona hijau ya untuk pekan ini ya, seperti itu ya? Kalau buat minggu ini mungkin harusnya sih ada ruang buat positif ya, buat hijau ya. Karena sebenarnya dari rilis data yang tadi itu easing, habis itu dari stimulus, itu yang akan jadi katalis positifnya. Baik, baik. Terima kasih Mas Niko telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas.